Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Al-Rasyid, RSUD Muhammad Nur, dan Bapak Ibu para jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, sempat diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Kemudian dimudahkan oleh Allah langkah kita menuju masjid ini, menunaikan kewajiban salat zuhur berjamaah, kemudian lanjut dengan melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu terus belajar sembari niat i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah, mari kita lanjutkan, kita hemat waktu. Pada kesempatan siang ini kita akan mengkaji Quran surah Al-Fatah ayat 11 sampai 14 insyaallah. Ayat 11 sampai 14. Kalau berkenan bisa ambil mushaf sambil kita ngaji, kemudian kita pelajari maknanya, pesannya, tafsir dari Quran surah Al-Fatah ayat 11 sampai 14. Mari kita mulai bersama mengaji dulu di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum an lan yanqalibal rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ardh
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Baik, para jemaah. Jadi tetap ini seputar kajian kita ayat yang barusan dibaca, seputar berkaitan dengan sulhu Hudaybiyah, berkaitan dengan perjanjian damai Hudaybiyah yang diawali dengan bai'atul ridwan, janji setia membela Islam sampai mati, ketika terdengar isu-isu utusan Rasulullah yang diutus menemui orang kafir di Mekah dibunuh oleh orang-orang kafir di Mekah, yaitu Utsman bin Affan. Nah, tapi ada cerita sebelumnya. Jadi insya Allah juga sempat saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Rasulullah SAW ingin sekali melaksanakan umroh bersama dengan para sahabat, sekaligus menjenguk keluarga beliau yang ada di Mekah. Makanya pada tahun ke-6, jadi 6 tahun setelah hijrah, mengajak para sahabatnya untuk umrah, niat ibadah umrah, sehingga tidak membawa persenjataan untuk perang. Ada kurang lebih 1.500 sahabat yang menyertai Rasulullah untuk umrah ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ini, Rasulullah SAW mengajak kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah untuk ikut bersama Rasul umrah ke Mekah. Nah, di antara kabilah-kabilah itu ada kabilah-kabilah yang menolak untuk ikut ke Mekah dan diceritakan pada ayat ini. Jadi ceritanya nanti sambil kita sampaikan cerita yang berkaitan dengan penolakan beberapa kabilah yang terdapat di sekitar kota Madinah. Allah menceritakannya lewat firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi." Sayaqulu, jadi kalau ada sin masuk pada fi'il mudhari, ya sekedar teorinya, maka fi'il mudhari itu yang semula bisa bermakna sedang atau akan, tapi ketika ada sin maka itu akan bermakna istiqbal, ke depan. Jadi sayaqulu akan berkata. Tapi kalau yaqulu itu bisa sedang berkata atau akan berkata. Tapi ketika dimasuki sin, sayaqulu akan berkata. Mungkin di juz kedua, ya. Di awal juz kedua, sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang bodoh gitu. Jadi kalau model begini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagian dari qasasul Quran, cerita yang disampaikan dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran itu ada yang telah terjadi berkaitan dengan para nabi sebelumnya, orang-orang yang menentang kenabian. Ada kisah yang sedang terjadi. Artinya Al-Quran menceritakan peristiwa ketika Al-Quran itu turun. Tapi ada cerita yang masih akan terjadi. Nah, ini diantara yang oleh para ulama dimasukkan sebagai bagian dari mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu mampu menceritakan dengan benar peristiwa yang telah terjadi bahkan ribuan tahun sebelum Al-Quran turun, dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran turun, dan yang lebih hebat lagi,
Al-Quran banyak, bukan cuma ini ya, menceritakan sesuatu yang masih akan terjadi, termasuk pada ayat yang kita kaji. Jadi Al-Quran menceritakan sesuatu yang masih akan terjadi. Ini namanya mukjizat Al-Quran. Jadi saya mengatakan mukjizat Al-Quran itu tidak akan mungkin ditandingi oleh manusia. Tidak mungkin. Makanya disebut dengan mukjizat terbesar Rasulullah, karena semakin kita kaji ayat-ayatnya akan semakin tampak keluar biasanya. Kalau nggak dikaji, nggak ada yang tampak, nggak ada yang luar biasa. Apalagi cuma lihat kertasnya, kertas buram kadang-kadang. Tapi ketika kita membaca dan mengkajinya, maka kita akan menemukan keluar biasaan Al-Quran. Semakin dikaji, semakin tampak keluar biasaannya. Tidak akan pernah habis-habisnya kita temukan keluar biasaan Al-Quran itu. Maka para ulama menyebut mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Bulan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Baik. Nah, akan berkata, belum berkata ini. Laka bagi Muhammad al-mukhallafuna minal a'rab. Jadi al-mukhallafuna ini orang-orang yang ditinggalkan. Jadi ditinggalkan, Nabi bersama para sahabat berangkat menuju Makkah, ada orang-orang yang ditinggalkan. Minal a'rabi, dari kalangan orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Jadi orang Arab pedalaman ini yang belum banyak mengenal peradaban kota. Hidupnya sungguhnya sederhana. Yang penting ada tempat berteduh, kadang di gua-gua, ya. Ada yang bisa dimakan. Biasanya pekerjaannya bertani dan beternak, dan sering pindah-pindah juga. Yang penting bisa makan. Akan berkata orang yang tinggalkan olehmu, kamu Muhammad berangkat bersama para sahabat sekitar 1.500 orang menuju Makkah, dari kalangan orang-orang Arab Badui. Padahal ini belum waktu itu belum berkata gitu. Jadi sebelum, ketika diajak mereka nggak mau ikut, ya. Nah, nanti diceritakan oleh Allah. Nanti orang-orang Arab Badui itu yang tidak mau kamu ajak ikut serta umroh ke Mekah itu nanti akan ngomong. Apa ngomongannya? Allah ceritakan di sini. Omongan orang Arab Badui itu, syawalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ini isi omongannya. Nanti akan nyampe omongan ini kepada Rasulullah yang disampaikan oleh orang Arab Badui. Syaghalatna, telah membuat sibuk pada kami, amwaluna, harta kami, wa ahluna, dan keluarga kami. Fastaghfir lana, maka mohon ampunkanlah oleh Muhammad lana, untuk kami. Pernyataan ini nanti akan sampai. Ini belum terjadi waktu itu. Jadi Nabi sebelum berangkat ke Mekah untuk umrah mengajak, nanti yang orang Arab, kabilah-kabilah yang tidak mau ikut ini akan ngomong begini, kata Allah. Nah, kalau dalam catatan para mufassir, itu kabilah yang dimaksud itu ada kabilah seputar Madinah, itu ada namanya kabilah Aslam, kabilah Juhaina, kabilah Muzaina, kabilah Ghifar, kabilah Asjaq, kabilah Ad-Din. Ada lima kabilah disebut dalam tafsir. 5 kabilah ini nggak mau ikut Rasul untuk umroh. Nah, ketika nggak mau, mereka akan datang ke Rasulullah menyampaikan, katakanlah, permohonan maaf dengan alasan syawalatna amwaluna, telah kami sangat sibuk dengan harta kami, banyak kesibukan, tak nampung dan sobo tak bisa nilai, banyak kerepotan artinya. Kan kita tergantung model ketika kita.
diajak ulama dan semua ada kencing repot kelakuan cikgunya tak kepeke. Wa ahluna dan keluarga kami artinya punya tanggungan kan itu anak bini anak sakit bini pun setong dua telur bini repot sering ada alasan kan ini disampaikan fastaghfir lana nyuruh sekolah nyuruh sekolah untuk Allah untuk kami tak nolak perintah kita. Nah kita kan juga kadang begitu diajak kebaikan bodoh pun alasan dan kalau buat alas nyuruh sekolah cek sibuk tak dengar kan dia amat sibuk. Kita kadang pakai begitu juga alasannya. Cuma Allah bongkar apa yang terjadi sesungguhnya. Nah ini apa kata Allah? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisannya tengkol cek sibuk banyak kelakuan terbengkalai banyak tanggung jawab dan keluarga. Tapi dengan Allah yaquluna bi alsinatihim mereka berkata dengan lisan-lisan mereka ma laysa fi qulubihim sesuatu yang tidak ada di hatinya. Artinya ucapan lisannya berbeda dengan semestinya yang terdapat di hatinya. Alasan sesungguhnya bukan itu, bukan karena sibuk kerja, bukan karena sibuk ada tanggung jawab keluarga, cuma ada alasan lain yang tersembunyi dalam hati mereka. Artinya Allah bongkar kepada Muhammad nanti bahkan datang kabilah-kabilah ini 5 kabilah yang tadi disebutkan itu datang menjumpaimu akan menyampaikan demikian. Mereka bilang itu tapi sungguhnya yang diucapkan di lisannya tidak sama dengan yang ada di hatinya. Kenapa? Apa motifnya? Motifnya Kak Dinta, kaum muslimin Kak Dinta waktu itu dalam keadaan masih sedikit, diganggu habis-habisan oleh orang kafir, terutama kafir Quraisy Mekah. Kan diganggu. Jadi ketika Rasulullah ngajak ke Mekah untuk umroh sambil menjumpai keluarga-keluarga Nabi, keluarga sahabat Nabi yang masih tertinggal di Mekah, mereka takut. Takutnya apa? Takut nanti diserang oleh orang kafir. Takut mati, takut kepelok, ikut celaka. Ini motif yang sebenarnya. Doa kini mungkin Pak. Saudara kita di Iran Islam akan pemimpin mereka terbunuh. Mudah-mudahan janji Allah disegerakan. Israel dijanjikan dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Israel akan dibinasakan, dilenyapkan di muka bumi. Itu janji Al-Quran. Al-Quran gak pernah luput tentang janji ini. Cuma kapan itu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, termasuk ini. Nah, ketika ternyata datang betul, Rasulullah sudah tahu itu benar kok ngomong begini. Karena sudah tahu. Terus Allah menuntun ketika nanti datang ngomong begitu Muhammad, kamu katakan, katakan Muhammad, faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an. Kaget nih, panjenengannya habis stok kiai, suwan sedang muka syafa. Milih cowok dari rumah, lapar, beli nana, kan begini, itu kan berdekatan itu dia kan. Duh Pak, assalamualaikum. Ini ternyata doa pakai nyam. Oh, dus nih, cek tolus.
Kul enggak. Nah, ketika mereka ternyata berkata begitu, kenapa? Kul, katakan Muhammad, faman yamliku lakum minallahi syai'an. Maka barang siapa yang mampu menahan, yang mampu menolak untuk kalian apapun yang datangnya dari Allah. In arada bikum darran, kalau Allah berkehendak untuk kalian kemudaratan, aw arada bikum naf'a, atau Allah berkehendak pada kalian yang kemanfaatan. Langsung dituding gitu. Doh, Pak, motor kata gila, kereta gila, pas langsung siapa sih bisa nolak kesokan? Muncul Allah memahadiakan mati. Muncul Allah meselamatkan selamat gitu. Tak muncul nih. Asal bagus, baik-baik, semua maaf ya Rasulullah, abdi sibuk kan, abdi banyak tanggung jawab kan. Ternyata itu pelak di semua, caca pun menyesal di kedai, dan udah lagi, caca pun cek pelak. Jadi saya ingat momentum Al-Khamil wafat. Tidak, Amerika itu super power, nggak ada yang super power. Yang super power itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan begini. Faman yamliku lakum minallahi syai'an. Siapa yang bisa menolak kalau Allah sudah punya kehendak? Nggak ada yang bisa menolak. In arada bikum darran, kalau Allah menghendaki kalian kalah. Wa in arada bikum naf'an, kalau Allah punya kehendak masih menangkan kalian menang. Sekarang mungkin menang, tapi jangan harap bahwa selamanya kamu menang. Tidak ada orang sombong itu akan menang. Tidak. Peradaban terbesar itu Bapak Ibu rahimahullah adalah di Mesir ketika masa Fir'aun. Itu kemajuan paling dahsyat. Jadi negara yang paling super power ceritanya zaman dulu adalah di Mesir ketika diperintah oleh Fir'aun. Tapi ketika kesombongan melampaui batasnya, Allah punya kehendak, dihancurkan. Dan hakul yakin ketika ini kesombongan, ini pasti Allah akan hancurkan. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Sifat al-kibr, sombong itu hanya milik Allah. Neropan, sih. Tor perang dia, toko batu usul ini. Yang sombong yang punya kesibukan tidak, ya perang bahan. Ya oleh perang dia enggak ngerok perang ke Iran. Yang sombong yang punya tak jauh coba. Nak foto punya, pasti berarti ini. Kalau tak kok mati nanti. Oh misalnya. Nah, balkan Allah bima ta'maluna khabir, bahkan ada Allah itu dengan apa yang kau lakukan itu khabiran, adalah tahu dengan detail. Jadi khabir itu bukan hanya alim. Kalau alim tahu secara global, tapi kalau khabir tahu sampai sedetail-detailnya, termasuk kata hati yang disembunyikan. Allah tahu. Allah tahu. Kadit. Lanjutkan ayatnya. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian, kata Rasulullah, kalian dari para kabilah yang datang suara Rasul itu menyangka allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada, bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman yang akan berangkat umrah ke Mekah itu tidak akan kembali lagi selamanya.
Kamu kan nyangkanya ketika sampai di Mekah diperangi oleh orang kafir, mati semua, Rasul mati, para sahabat Rasul mati. Kamu kan nyangka begitu. Tidak akan balik ini, diserang orang kafir mati semua. Makanya kamu tidak mau ikut kan? Tokoh kecil juga. Hujan, pas panjenengan nyabis muka sama langsung dituding. Kamu kan nyangkanya nanti saya dan para sahabat ini mati kan, nggak akan balik lagi ke Madinah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan dijadikan senang, dibuat terhibur ini, dihiasi menjadi hiasan, senang, dibuat senang dari apa itu Rasul dan orang yang beriman tidak kembali lagi mati ya, karena datang ke Mekah. Mekah adalah orang-orang yang sangat membenci Rasul dan para sahabatnya, nanti akan diperangi mati semua. Itu menjadikan mereka senang. Fi qulubikum, dalam hati kalian. Kamu kan senang kalau saya dan sahabat mati nanti. Wa dhanantum dhannas-sawu, kamu juga menyangka dengan persangkaan yang jelek. Wa kuntum qawman buron, nanti kamu itu menjadi kaum yang binasa. Rasulullah itu bukan itu diminta disampaikan Rasul, tapi berdasarkan informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncatnya kan itu orang munafik masalahnya. Orang-orang Badui ini munafik. Dia masuk Islam cuma karena takut diperangi oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang penting ada jaminan makan dan tinggal cukup bagi mereka. Sehingga ketika diajak umroh, khawatir diperangi oleh orang musyrik, maka khawatir mati. Dan juga menginginkan Rasul dan Rasul juga mati, tidak kembali lagi. Karena orang-orang munafik. Langsung dituding begitu ya, Masya Allah. Karena ini bocoran dari Allah. Lanjutkan ayatnya. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa lam yu'min, yang tidak beriman, billahi, dengan kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sungguhnya kami yang akan menyiapkan lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu, sa'iran, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Perhatikan, saya ingin menekankan biar tidak hilang. Kalau Allah menggunakan kata kami, fa inna a'tadna, kami, maknanya dua. Yang pertama menunjukkan keagungan Allah, yang kedua di sana ada keterlibatan manusia. Jadi ketika Allah mengatakan fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sesungguhnya Allah kami yang menyiapkan bagi orang kafir itu neraka sa'ir, itu bukan semata karena kesewenang-wenangan Allah. Jadi di situ ada keterlibatan orang kafir gara-gara tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, seakan mereka menyiapkan dirinya, menyiapkan neraka sa'ir untuk dirinya. Bukan semena-mena. Jadi di situ ada keterlibatan manusia. Jadi dengan Nabi kalau baca ayat kami ingat pernyataan tadi. Yang pertama litakzim, mengagungkan Allah, yang kedua menunjukkan ada keterlibatan manusia. Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
baik fisik maupun non fisik, terutama akalnya, itu pun memerlukan keterlibatan manusia. Jadi bagaimana fisiknya sehat, di situ ada keterlibatan manusia. Bagaimana akalnya baik, berguna, mendapatkan apa bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu, di situ ada keterlibatan manusia. Kalau manusia nggak mau membangun dirinya menjadi makhluk terbaik, summa radadnahu asfala safilin, kami akan kembalikan. Bukan cuma Allah, maksudnya manusia gara-gara dia tidak mau mengoptimalkan ciptaan Allah itu akan menjadi makhluk terjelek. Jadi kami tolong diingat-ingat. Termasuk pada kaitan di sini. Jadi orang-orang kafir itu seakan menyiapkan neraka sa'ir untuk dirinya. Hakikatnya kembali kepada Allah. Ayat ke-14, walillahi mulkus samawati wal ardh, dan hanya kepunyaan Allah mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Allah yang kuasa. Ini yang super power itu Allah. Itu kelihatan kita, nggak ada negara super power. Yang ada itu Allah. Kalau Allah mau kalah, kalah. Kalau sementara dibuat menang, menang. Kenapa? Ini walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah, kekuasaan yang terdapat di langit dan kekuasaan yang terdapat di bumi. Ketika ada satu dua orang di antara kita diberikan kekuasaan oleh Allah, itu karena Allah memberi kekuasaan, bukan berkuasa dengan sendirinya. Tidak ada kekuasaan dengan sendirinya. Jadi hauqalah, ingat-ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang mampu menolak kemudaratan, kemaksiatan. Tidak ada yang mampu melakukan perbuatan baik, perbuatan ibadah, kecuali atas pertolongan Allah. Baik, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha', Allah lah yang mengampuni, liman kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah mengadab man yasha'u kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kita masuk surga, satu sudah bahas panjang lebar kemarin. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, gitu kan, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Bukan Allah ghafurur rahim, dan ada Allah itu ghafuran, adalah zat yang maha pengampun, rahiman yang maha penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa kita, maka ghafur Allah, maha pengampun Allah dan maha penyayang Allah, melampaui dosa sebesar apapun yang kita miliki. Semoga bulan Ramadan ini memberikan momentum kepada kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
الحاجتين يا رب العالمين. والله الموفق والهادي إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.